Warga Waras di part kali ini kacau banget bintang tamu. Ya, mau kita cut dari awal nggak enak ya. Baru kali ini ada tamu teras belakang 2 orang, dua-duanya baru dipecat kerja. Kacau. Kenapa jadi ekspektasi orang ini? Kembali lagi Warga Waras di podcast kesayangan kita di sebuah acara yang sangat-sangat mengagung-agungkan. Silakan Pak Mumu. Terima kasih Pak Mumu. Siapa? Pak Mumu terima kasih banyak ya. Aturan Pak Mumu. Gawat ya, gue lebih tua. Respect kamu gue. Gue tahu nih konten. Respect. Gak takut apa ini baju udah diginiin. Zaman dulu kan gitu kalau berantem ya. Zaman dulu kalau berantem. Apa lu anjing? Kenapa harus dibuka ya? Gerah. Silang otot. Apa lu anjing? Kali ini kita ketemu teman-teman dari Stand Up Indo Jakarta Timur bersama Duto dan Virsya. Sama penyanyi dua-duanya lagi ya. Duto, Firza. Duto siapa? Duto anjing. Kunto anjing. Mas, Kunto ya? Hokuri, kurang riset. Enggak, Duto ada Duto nyanyi. Siapa Duto Duto? Seven. Duta. Oh, penyanyi kafe. Anjing semua Pasti ada lah. Dah. Untuk permulaan Warga Waras kita akan menyajikan menanyakan ini ke mereka. Stand Up Jaktim ini adalah komunitas dari Jakarta Timur Betul. yang sering kali kehilangan anggotanya. Langsung sih itu membahas. Iya dong. Karena memang dibentuk pada saat Orde Baru ya. Diculik. Pertama yang menghilang dari komunitas adalah Rahmat Ababil. Yang kedua adalah Aldi Jadong. Sebenarnya ada lagi satu lagi. Siapa? Tapi masih underground. Kita over aja. Over aja. Rahmat itu bukan hilang. Tapi- Jadi TKW Malaysia. Gabung ke Malaysia. Ya, gabung. Kenapa? Jaktim memang nggak bikin betah ya? Nih, kasih tahu siapa. Karena kan mental paling kuat di Jakarta kan Jaktim. Oke. Keras. Keras. Berarti siapa yang nggak bertahan cabut dia ya. Orang cabut. Karena di Jaktim itu kita memang tatarannya pukul-pukulin. Pukulin. Oh iya. Iya, Serius? ada misalkan orang open mic, nggak lucu, Kita pukul. pukulin. Pukulin. Pantas Abadi jelek dulu Jaktim ya? Dulu Abadi ganteng banget. Ganteng banget. Karena sering ngebom. Karena emang jelek. Mas, tadi lu bilang Abadi dulu ganteng, kenapa emang jelek? Tapi ya itulah Warga Waras ya. Dulu aja ini jadinya bener nih Jaktim memang begitu. anjing. Kan yang gua tahu Jaktim itu kalau open mic-nya nggak berhasil disuruh di jalan tabrak terus. Yang kita mah iya itu. Di Jalan Raya Bogor ya. Ya Raya Bogor. Tapi dua nama ini, Yang paling dua-duanya, besar. ya, dua-duanya tuh mengundurkan diri atau dipecat? Nggak ada yang mengundurkan diri, nggak ada yang memecat, tapi emang ya udah. Emang udah masa. internalnya nggak bagus. Makanya sekarang kalau mau masuk Jaktim kita pakai ada psikotes dulu. Ya, Oh. sama SKCK. Oh, SKCK ya. Sama gue baru ingat ada satu lagi Jaktim yang keluar dan teroris. Si siapa? Oh iya. Ya kan, yang teroris. Lanjut. Oh, itu maksud gua. Oh itu. Itu dia. Gitu. Oh itu maksud lu. Itu beneran gila. Itu beneran gitu. Iya dan beneran jadi Jadi itu beneran gila. Beneran asli kalau ini. Awalnya kita nggak tahu. Bukan pemikir gitu maksudnya bukan. pemikir. Emang lu pernah lihat dia open mic? Enggak, gua kelihatannya dia tuh kayak pemikir gitu. Siapa? Si yang teroris itu. Emang lu pernah lihat? Pernah. Di mana? Yang ini kan jenggotan. Ya itu mah semua. Nggak semua teroris gitu. Enggak yang gua. Mas hati-hati kalau Iya. Gondrong kan? Bukan. Enggak, bukan. Beda. Sosok tahu nih anak-anak komunitas nih anjing. Beda. Lu kapan sih tadi nongkrong sama komunitas? Kan gua nanya kenapa harus kemana-mana? Enggak, lu enggak nanya. Lu tadi lu yakin. Oh emang dia nih. yang jenggotan. Iya. Enggak, maksudnya orang gila ada masuk. Orang gila beneran ini. Iya, apa namanya? ODGJ. Penyakitnya Skizo. Skizo. Wah, lebih parah dari gila itu mah ya. Iya, jadi harus ketergantungan obat. Enggak, Mas. Skizo tuh ya orang gila, bukan lebih parah dari orang gila. Enggak beda kan ada orang gila yang tidak mungkin. Skizo mah bisa bunuh orang. Ya semua juga bisa Orang bunuh gila juga orang. Orang gila juga bisa Orang bunuh gila orang. juga pisau. Orang waras juga banyak.
banyak yang ngebunuh. Nggak bisa bunuh orang. Iya dong, kan punya senjata. Bisa. Iya, tapi itu keluar. Itu keluar, nggak dipecat juga. Dipecat juga sih, itu Dipecat kita juga ya? keluarin, Iya. kita Oh. kick akhirnya daripada Tapi itu memang meresahkan. meresahkan. Karena dia udah sampai di titik di mana dia ngajakin anggota lain buat berantem. Jadi dia jam 6 pagi Hmm. bikin story, mana lu sini? Ketemu sama gue di pom bensin. Gue tungguin, gue pukulin lu. Sialan anjing. Di mention nggak? Di mention? Ada satu orang aja, satu orang. Siapa? Gue lupa siapa sih yang gituin. Ya, pokoknya Adalah itu orang. Anak Jaktim. salah satu juga yang diajak ribut si Fikri Skoy, Suca. Oh iya, Fikri. Fikri. Gara-gara apa? Ya gara-gara gila. Emang butuh alasan lain. Iya, dia emang Mata Fikri Bintitan kemarin tuh gara-gara dia kan kalau nggak salah. Ya, Itu itu diludahin. Diludahin ya. Enggak, kenapa kok Jaktim banyak begitu-begitu tuh? Ya itu mungkin kita orang terlalu baik. Orang siapapun kita welcome. Nah, itu. Enggak, kalau terlalu baik mah karmanya baik jadinya. Biasanya kalau terlalu baik mah karmanya baik. Jaktim pernah ngapain dah secara komunitas? Kita juga mikir itu. Sekarang kita udah mulai ke Ustaz nanyain kayak Base campnya di mana sih base campnya tuh? Skema tuh sekarang. Oh iya, sama ini. Sama ini. Sama ini. Sama ini. teman-teman baik. Nih, di Jaktim itu setiap ada tempat open mic, itu kemungkinan besar ya. Ya 99% lah bangkrut. Sama kayak Sama kayak Jakpus kemarin juga gitu. Iya. Jadi kita Jadi selalu pindah-pindah. pindah-pindah. Setiap mungkin 3 bulan 4 bulan sekali pindah. Ketika Terakhir tuh gue datang Jakpus yang di Pondok Kopi. Apa Ya. namanya tuh? Aduh, gue lupa. Sekarang kan di Groen ya. Enggak, udah pindah lagi. Udah Itu pindah bangkrut, lagi? Itu bangkrut juga. Jakpus, sorry. Jaktim maksud gue. Jaktim yang di Pondok Kopi dulu apa? Oh, yang di Pondok Kopi. Kok Pondok Kopi? Iya, Pondok Kopi kan? Yang mentokan ke BKT. Ya, Iya. tapi ya pasti udah bangkrut itu. Udah bangkrut pas. Enggak, coba Pokoknya cari anak komunitas yang pernah sakit hati, terus datang lagi dia bawa nyebarin tanah kuburan. Pantesan di open mic Jaktim blok gua. Nggak, yang bikin masalahnya susah bang kayak Susah. gitu. Soalnya kan maksudnya Irideng itu passion kita. itu passion kita. Bahkan ada orang baru datang open mic sekali, nggak lucu lu anjing. Iya. Jadi pasti Keras, ada bro. kebencian. Keras. Jadi susah untuk di track siapa aja yang benci. Susah kalau nyari. Karena semua pasti Semua. benci. Iya. Bahkan yang ngebenci orang juga benci sama Jaktim. Iya. Kalau nyari Irideng Wah, itu susah. jadi jelek nih nama stand up Indonesia. Jis, tolong direview lah nih Jaktim Jis. Likuidasi guys. Rampas aset-aset. Apa yang dirampas? Sekarang open mic gimana Jaktim? Sekarang mana? Sekarang di ya dekat-dekat Rawamangun sih. Dari daerah situ. Oh, Rawamangun, ya. Ketuanya siapa? Fikri Skoy. Ya, tahu nggak lu? Tahu. Yang mana aja? Tahu gua. Yang mana? Sekoy, apaan yang sekoy? Gua bentuknya tahu nih tapi nggak bisa Bentuknya? gambarin. Gimana? Ada di kepala gua nih. Nih gambarnya. Nah. Itu emang ya. Biar gua ngeliat nanti. Jaktim. Anjing. Tapi emang kayak gitu. Tapi Jaktim ini salah satu komunitas yang apa ya kalau kata gua Solid. nongkrongnya iya masih solid. Gue berapa kali datang kalau open mic Jaktim. Gue kan yang lumayan sering datang tuh Jakpus, Jaktim, Jaksel beberapa kali lah. Jaktim ini abis nongkrong selalu abis open mic selalu nongkrong. Betul. Kayak Di Bandung warteg. dulu ya, kayak Iya, Bandung dulu di ya. warteg kan masih ya? Benar ya. Warteg di daerah apa namanya? Duren Sawit. Iya, dengan Ya, sawit benar. emang kayak gitu. Kita Emang kalau kayak gitu. nongkrong kuat, kalau karir entar dulu. Makanya kebanyakan nongkrong. Emang kalau nongkrong lebih ramai dibanding open mic-nya. Ya. Beneran. Ini serius. Oh, berarti lu bahasanya jangan open mic, nongkrong. Nah, kalau kita ngomongin nongkrong, ntar mereka beneran nongkrong, ada yang mau open mic. Makin gak ada yang open mic. Karena kalau nongkrong di Jaktim, komunitas luar pun datang. Oh, iya benar. Apalagi waktu Werewolf dulu heboh si iya, Ogi iya. itu. Iya, beneran. Tapi open mic nggak pada datang Iya, ya, karena kita jadwal juga kan samaan sama Jakbar. Orang lebih banyak ke Jakbar. Iya, pilih Jakbar Ya. pasti. Iya. Nggak mau diganti gitu jadwalnya? Enggak, kan menurut kita barat sama timur kan jauh. Iya. Ternyata bagi komika mah deket ya. Jadi opsi aja. Nah ini buat awalan, buat teman-teman warga waras yang pengen gabung ke Komunitas. Jakbar, silakan cek IG-nya di nongkrong Indo Jakbar. Kan ini Jaktim. Jaktim. Salah kan sampai salah gue. Jaktim, Mas. Udah bete, kenapa ngarahinnya ke Jakbar? Tadi pertama gue udah mulai ada bete pas lu mau mancing sih. Itu kan kenapa jadi mau mancing? baru ada komika kesini yang minta tolong untuk dibantuin mancing. Fun fact, kita syuting nih warga waras waktu itu kemarin Bang Rahman, terus tadi babak.
Pas begitu lagi syuting, tiba-tiba dapat callingan bikin casting buat series dan film. Nah kalau Jaktim nih nanti pasti ada masalah. Dapat kabar. Nih si anjing ini lagi nih. Enggak, kita baik-baik aja kok. Baik-baik. Kita sisain baik-baik sekarang. Yang bertahan. Yang emang yang udah kayak keos-keos harusnya udah nggak ada. Iya. Lu udah berapa lama sih di Jaktim, Jal? Udah mungkin gabung 2018 atau 2019. Rumah emang di Jaktim? Iya, rumah Jaktim. Di Sekarang kan di Bekasi sebenarnya. Oh, sekarang di Bekasi. Bekasi pinggiran Jaktim sih. Jatiwarna. Oh iya. Iya, ada mepet perbatasan itu. Kenapa nggak milih Bekasinya lu? Lebih jauh ke Komunitasnya? Bekasinya malah. Oh, lebih jauh ya? Iya, ke Bekasinya lebih jauh, lebih dekat ke Jaktim. Kenapa baru gabung 2018? Karena kan dulu kita pernah open mic di Comedy Cafe kita. Pernah ikut workshop. anak Pramon. Pernah ikut workshop waktu itu. Pernah nonton mic juga Geng, di mana? Pernah datang. Comedy Cafe. Kang Denny dulu kan sama Reza Rahasia. Oh iya, gua datang sama dia. Iya. Gue pernah datang workshop itu waktu itu. Itu tahun berapa Gue tuh? pernah beli buku kitab suci. Kitab suci Ramon Papana. 2012. Anjir, zaman-zaman kiamat tuh. Iya, gue makanya kan waktu itu isu kiamat ya gue beli kitab suci. Oh, wah sadar membeli. Jangan ini Tuhan yang benar. Bukan karena lu pengen renap. Udah mau kiamat, lu beli kitab suci yang paling murah, kitab suci Ramon. Ternyata Tapi bagus juga itu kitab tapi suci. ya, Bang. iya bagus. Tapi emang Efeknya ada? ada efeknya. Ikut workshop itu? Ada bisa lebih dijauhi orang. Enggak lebih. Bang, bahas nih kalimat-kalimat ini yang bikin Indonesia nggak maju-maju. Lu pada setuju nggak, Bang? Rezeki ada yang ngatur. Ini bagus sebenarnya menurut gue Iya. ya. Kata-kata ini tuh bagus. Memang semua sudah diatur. Ya. Tapi kalau terus mengharapkan cuman kata-kata ini doang, tidak bergerak, ya Tuhan juga males dong. Kuncinya sebenarnya bukan di rezeki ada yang ngatur. Ada dulu rezekinya baru bisa diatur. Lah kalau lu gak ada rezekinya apa yang mau diatur? Sama kayak penasihat keuangan. Ya harus ada uangnya dulu, kalau enggak apa yang mau dinasihatin. Tapi kan setidaknya lu bisa ngatur dulu sebelum ada uangnya. Jadi pas ada uangnya nggak kaget. Nih, financial planner, perencana keuangan. Ada dulu duitnya baru bisa direncanakan dong. Ya sama kayak gini, rezeki ada yang ngatur. Ada dulu rezekinya baru bisa diatur. Ya dong. Ini kalau konsep ketuhanan gue beda ya. Warga Beras, buat dengerin selengkapnya langsung aja meluncur ke Spotify karena cuman tayang di Spotify. Ya iyalah. Iya. Emang gimana lagi anjing. Tayang episode baru tiap hari Kamis dini hari jam 1 malam. Meluncur. Inilah enggak lebih tahu tentang teori. Nah, prakteknya ikut komunitas. Oh, berarti lu 2012 itu udah mulai? Udah nontonin di Comedy Cafe waktu Komkaf. Komkaf. itu. Dulu kita tuh dari Bandung ya, pernah ada momen ke Komkaf. Gue itu barengannya gue, Pak Haji Taufik sama Tommy Malewa dulu. Naik mobil Pak Haji, kita open mic di Komkaf, pecah semua. Terus tapi giliran gue bahas apa ya waktu itu? Tapi materi kamu belum material lah anjing, gue bilang pecah kok. Aku nonton juga Stand Up Fest 2014. Oh iya. Oh, yang Kan Metro. masih line up ini berdua dong. Metro. Metro. Lu line up ya? Enggak, gue. Enggak, Dia dia ada di situ. Ada. Abis suci. ada. Oh iya ada. Iya iya benar benar. Dia masih garusin sampah gitu. Ya lu kan dulu kan. Lu udah nyabu ya itu ya? Iya. Gua udah. Kan MC waktu itu MC. Kencang. Kencang. Oh sama cerita sialku kemarin gue juga nonton. Yang di mana? MC berdua. Iya, yang di Di mana? ACS. Oh, Lu di mana? lu di mana? Lu enggak? Nonton di ACS? Openernya Dani Beler. Iya, Beler. Lu nonton? Nonton. Lu fans Radit? Enggak juga, emang gue apa aja gue support. Apa aja gua support. Anjing. Pejabat banget lu ngomongnya anjing. Lu nonton Radit kemarin? Kemarin di ACS. Iya iya. Ah itu dekat rumah gue kan Jatiwarna. Makanya gue nonton di situ. Oh, kok lu bisa dapat war? Keren. Apa dong? Ada Orang dalam, orang dalam. Kan gue anak IT. Kepake juga ya selain install Capek-capek software. belajar IT cuma buat nge-hack website Radit. Lah daripada buat install Windows. Betul. Tapi nanti kalau gua ada komputer apa gua kontak lu ya. Gua Iya. minta tolong installin Ya antivirus. enggak, yang IT-nya kan temennya dia bukan dia. Bisa aja. lewat gue bisa. Nah, Semadap mah gue ngerti. Semadap. Sampai dia. Sampai gua kangen loh di Beno gua kenapa enggak ada semadap Afas, ya? Afas, McAfee. Iya, make up udah. Nah, itu Firsyal. Kalau Duto dan Oh, Trojan. Trojan nama virusnya. Kalau Duto, ini anaknya teman nyokap gue.
Nah, iya. Jadi nyokap gue temenan sama nyokapnya Duto. Mareno. Temen banget. Sobi banget. Nyabu dong. Beuh. Enggak dong. Enggak, temenan asuh ke sana dong. Enggak harus dong. Jimeng. Oh iya. Tolong ya. Tolong. Teman SD apa SMP ya? Kayaknya SMP deh. SMP. Ya. Jadi satu SMP nyokap gue sama nyokap Duto. Ini ceritanya warga Waras. Jadi nggak sengaja waktu itu ada kawinan siapalah anaknya dari teman mereka ini di Bogor ya. Di Bogor. Terus nginep lah di puncak nih orang tua orang. Gue nganterin ke puncak. Karena itu ada intinya cerita anak aku ini pas lu lagi pre-show ya. Pre-show. Suci ya. X. Suci X. Ketemu gua, Nadia ini dilarang sama nyokapnya stand up. Udah dilarang sama nyokap gua, sekali ketemu stand up comedian dia. Iya. Wah, padahal gua di situ. Makin dilarang. Kan takut nanti Duto narkoba gini-gini. Ketemu gua, tenang tante yang narkoba cuman gua. Habis itu Duto. Enggak ke situ dong. Enggak, kenapa nyokap lu berpikiran kalau masuk stand up nanti narkoba? Karena ketemunya mungkin ya pas Enggak, banget. karena emang udah stigmanya aja kan. Oh, siapa yang pertama kali dilihat sama nyokap lu kasus narkoba? Ya kan maksudnya kayak seniman. Iya, ini orang konsep orang tua dulu. Iya, orang tua konservatif aja. Iya. Terus kayak dilarang-larang, terus tiba-tiba nyokap gue nelpon gue kan. Kayak gue panggil lah Lanang ya. Nang, kamu masih stand up gitu? Masih Bu, kenapa? Jangan Nang. Kenapa? Ibu ada teman ibu, anaknya stand up comedian, narkoba. Waduh, nggak semuanya begitu Bu. Gue jadi harus kejelasin lagi. Tambah beban aja. Gak semua gitu Bu, ada yang gay. Ada yang gay dan narkoba juga. Iya. Dan ateis lagi. Penista lagi. Waduh, makin pusing nyokap. Terus akhirnya tetap lu kekeh. Kata, cuma kan gua kan keluar di pre-show kan. Iya. Gua keluar di pre-show. pas lu keluar dari prison nyokap lu kan? Nah, kan, ya kan. Setidaknya nyokap gua tenang. Berarti nggak narkoba nih anak. Lanjut, tapi udah habis dari situ udah mulai aman. Lu kenapa sih dia ini ngeyel soalnya dan sama nyokapnya tuh bener-bener kayak lu kerja terus balik kerja stand up dulu baru balik gitu. Diomelin mulu kan sama nyokap Diomelin lu. mulu gua. Terus anak ini rebel. Anak mami tapi rebel lu ya? Justru karena dari kecil gua tuh selalu ngikutin. Oh. Pengen ini. Nah, sekali pas udah gede Nggak kayak bebas. enggak, ini hidup gue. Ini Ini hidup gue, ini cara gue. Gue kalau jadi nyokap gue ludahin. Hidup lu tuh hidup gue. Lu hidup gara-gara gue. Tapi bisa kayak gitu ya. Maksudnya kan gue punya anak gitu. Terlalu banyak dilarang tuh. Atau anaknya tuh pura-pura dipendam nurut jadi ya? karena takut atau apa. Udah gedenya tuh gitu. Ngerti. Tapi pasti anaknya bakal kayak gitu. Kalau gue ya, maksudnya kayak karena selama ini gue udah gue udah ngikutin mau lu. Nah, sekarang gue pengen coba ngikutin mau gue sendiri. Gimana jadinya? Tapi sempet berantem nggak tuh? Maksudnya sampai apa? Ya berantem lah antara lu sama nyokap karena kan gue tau lah nyokap dia tuh kalau ini apa termasuk yang strict lah nyokap dia nih kan termasuk yang Lu tahu banget. karena temennya nyokap gue. Iya kan nyokap gue lu tahu banget sih. nyokap gue mah slow. Wajar nggak begitu tahu nyokap gue strict? Oh iya. Iya. Kok lu tahu Nyokap banget? siapa ya? Oh pernah dititipin. Waktu kecil. Pernah sampai berantem nggak tuh? Maksudnya el-elan gitu lu? Kalau berantem sampai kayak teriak-teriak itu enggak. Cuman kalau misalkan ya debat-debat gitu sering. Tiap hari. Maksudnya kayak ya gitu tadi lo bilang. Misalkan kerja deh, balik open mic, kelar jam 2 pagi lah misalkan. Ya udah, balik gua kan biasanya balik tuh nyokap gua udah tidur. Gua biasa masuk rumah tuh kayak ngendap-ngendap. Masih ada 2024 masih ada. Masih ada. Masih ada. Kenapa harus gini tangan? Kan bisa gini tetap diam. Kurang afdol. Nggak enak lah lu ngendap-ngendap gini. Nggak enak. Boring mas, gayanya harus diganti mas. Boring. Tanya Bapak, kalau ngendap-ngendap gini sinetron apa film? Sinetron. Acting sinetron mas itu. Nah,
Udah lama banget ya. Kadang tuh kalau gue lagi hendak-hendak, nyokap gue belum tidur keluar. Jadi langsung marah kayak gini juga. Anak keluarga. Dulu tuh dua-duanya begitu. Ternyata itu syarat untuk masuk ke rumah. Oh, masuk ke rumah. Keluarga cencoran. Keluarga cengcoran anjing. Kumpul solid ternyata. Belalang sembah. Terus sempat dulu kerjanya oke kan sebenarnya? Kerjanya oke gue. Di apa sih lu dulu? Gue dulu kerja di startup. Loh, bela-belain keluar demi Enggak, stand up dan Tapi kan lu udah kerja. Kok nyokap lu masih begitu sama lu? Kan biasanya orang tua langsung ya bebasin aja. Ya, Karena kan? belum nikah mungkin. Karena ya stand up. tinggal di rumah orang tua. Iya, karena tinggal di Ya rumah itu orang tua sih. juga. dan bontot lihat. Iya, bontot. Bontot. Oh, pantesan. Ya. Manja banget ya anjing. Terus Dulu lu debat sama nyokap kan, gimana caranya menyesuaikan pikiran lu sama nyokap lu? Assalamualaikum warga Waras. Sebelum lanjut nonton, silakan subscribe dan juga jangan lupa apa ya? Nyalain loncengnya. Nah, nggak bisa. Kalau kata Adi mah, orang tua mah tinggal tunggu matinya aja. Astagfirullah. ya, maksudnya kan kalau dari orang tua gue punya pendapat sendiri Iya. ya. Nah, kalau dari gue juga punya pendapat sendiri dan nggak akan pernah ketemu. argumen lu apa? Argumen nyokap lu ngelarang kan karena takut aneh-aneh, narkoba segala macam. Argumen lu apa? Belain stand up. Ini mimpiku. Presyo. Nah, Presyo juga anjing tuh. Kenapa? Wah, itu juga kacau tuh. Itu bisa dibilang momen terendah dalam hidup gue, Bang. Wah. Karena di pre-show itu gue dikeluarin dari perusahaan gue. Gara-gara lu presyo. Karena lu Biasanya kan bolos, bangga apa? ya orang-orang free show tuh. Maksudnya Enggak. Kantor bangga. Iya kantor bangga Karena daerah. gue pada saat itu kerja di kompetitor. Kompetitor dari Kompas. Kompas. Metro? Bukan. Trans Ada lah. Oh, Space Ada lah. Pestun. Bigo. Enggak. Jawa Pos. Tadi udah kita sempat obrolin. Oh, iya. Oh. Ya. MLI. Enggak. Berhari-hari. Nggak tahu, udah lah nggak usah diomongin ntar. Ya, pokoknya kompetitor lah. Iya. Kompetitor. Terus kayak Oh Metro. Oh bukan. Udah lah. Iya. kalau lu jabarin semua jadi ketahuan. Iya. Nah, intinya adalah kayak kok lo ngambil itu. Oh. Akhirnya dikasih surat resign. Nggak pakai SP. Bahkan surat resignnya mereka yang bikinin. Oh iya. Wah, nanti saking tinggal sakit tanda tangan hatinya doang. ya. Dan langsung keluar sorenya. Anjir. Jadi gue tanda tangan, sorenya keluar, besoknya pre-show, nggak lolos. Aduh. Terus besoknya lagi gue harus ke kantor balikin lanyard. Orang di kantor nanya, gimana tuh pre-show lolos gak? Nggak lolos? Ya. Ya tetap resign tapi kan. Ya, sambil diberesin ya. Gak lo emang di bagian apa sih kok sampai harus resign? Kayaknya ini banget, Iya. strict banget. Gue dulu tuh creative supervisor. Wah bagus Iya harusnya mah Iya. nggak terlalu. Dipertahan. Ya karena mungkin jabatannya lumayan. Kalau kata gua yang bahaya kan kalau lu bagian yang megang rahasia perusahaan. Sebenarnya kalau dia kan Enggak. harusnya santai. Kan emang. kreatifnya juga sama. Nah, Terus terus pegang rahasia bos gue aja. Nah, Ya. itu yang bahaya. oh, itu mah semua. Nyokap lu gimana pas kejadian kayak gitu? Sedih lah pasti. Gue gak tahu sih, tapi dia lebih karena sedih, kasihan atau pengen ketawa aja gitu. Tapi lu Soalnya- update. Hah? Lu update. Gue bilang, Oh. nah gini, nyokap gue baru tahu gue dipecat itu setelah gue bilang ke nyokap gue nggak lolos pre-show. Oke. Jadi gue bilang dulu, aku nggak lolos nih, tapi aku juga dipecat. Double kill. Gue kalau jadi nyokap lu, itu mimpi lu. Akan tuh mimpi. Nah, jadi udah habis dari situ. Nah, mungkin nyokap gue kasihan. Jadi kayak nggak ngomong macem-macem. Oh, paham Ya. ya. Walaupun keras sama lu tapi ngelihat anaknya kayak gitu udah diem dulu. Udah diemin dulu. Terus ya udah jadi pas gue bilangnya tuh pas abis abis yang pre-show persis. Kan abis pre-show kok orang-orang kan pada ke karantina ya. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Ngapain saya harus ke karantina lagi? Saya tidak lolos. Pas mau ke parkiran gue nelfon nyokap gue. Baru kasih tahu situ. Nangis gue. Nangis lu. Nah, Dengar lagu Last Child ya? Ada backsoundnya. Ada. Yang emang ada backsoundnya gitu. Langsung gue kasih tahu. Set. Yaudah nak.
Kamu pulang aja sekarang. Pulang gue naik Gojek. Ya, terus. Masuk rumah gini. Oh, harus ini harus. Wajib. Harus. Ketemu nyokap lo. Ketemu nyokap gue. Terus Ngasih kartu keluarga nih. Nah, Silakan resign. kalian nih. bisa nih. Kamu kerja dari kompetitor. Jadi gimana perasaan nyokap lu ya waktu itu? Lu ngelihat nggak ekspresi mukanya atau cara dia ngadepin lu nya? Kayaknya ya lebih ke arah kasihan aja sih. Gue nggak merhatiin reaksinya kayak gimana. Karena kan gue maksudnya balik ke rumah, gue juga udah males ngomong kan. Udah mendingan saya ke kamar, Iya. ambil silet. Wah. Duta Winem. Masih Winem. Masih Winem. Masih Winem. Ya. Nyetel simple plan yang perfect. Ya. Oh, nggak ada internet soalnya. Tapi tuh ya terkadang orang tua tuh ketika ngomong tuh pasti ada benernya gitu. Ada Kekhawatiran itu ya. akan terjadi entah itu narkobanya atau lo kecewanya gitu. Nah, tapi hebatnya dia ini hancur nih tadi lowest point. Masih tetap stand up lu ya? Masih, tapi karena memang gue dari dulu udah pengen resign. Oh, berarti Doa. emang. Ya, cuman nggak pernah berani. Karena Ya banyak pikiran lah kayak mintor kayak gimana nih, kayak gini. Nah, yang pas kemarin akhirnya dikeluarin, ya udahlah gue coba dulu setahun. Jalan ya nih? Alhamdulillah, jalan. Jalan. Ya harusnya berarti nggak usah sedih ketika lu dipecat. Ini mah doa gua dikabulin. lu pasti Gimana sedih. cara nggak sedih? Lu pasti sedih. Gimana cara? Kan lu pengen dipecat dari dulu. Iya, gue pengennya resign bukan dipecat. Iya, gue pengennya kendalinya di resign. gue. Kan resign suratnya. Ternyata resign. Ya dipecat. Gimana sih mau lu toh? Gak, pasti dia sedihnya gara-garanya lebih ke presionya nggak lolos. Iya, itu pasti. juga. Itu juga. Kalau lu sama keluarga lu deket atau Nah, ini sebenarnya cerita Duto terjadi di gua sekarang. Ah, template anjing. template Nggak boleh. Gua baru mati pecat. Wah kacau nih sekarang. Bener kan? Bener Jam? haram ini. Dia baru dipecat, tadi baru cerita. Beneran, gua baru cerita pas perjalanan di sini. Lu jadi apa? Jadi client officer situ. Jadi untuk menjaga klien korporat. Oh, iya. Alasannya Iya, kenapa lu dipecat di perusahaan yang harusnya mempertahankan? Iya, Jin. Lu datang ke kantor-kantor ngasih motivasi gimana cara memanusiakan karyawan, lalu mecat karyawan lu sendiri gimana sih? Aduh. Ya berarti ada masalah di Dian jangan masalah di perusahaannya masalah di gua, perform gua. Kan gini. Lu Kalau bahasa kalau kamu tetap di sini kamu yang rusak. betul. Bahkan bukan kamu dong, kami rusak. Bahasanya gitu lebih baik kamu cari lagi tempat yang lebih baik buat Sebenarnya kamu. si ini ngasih peluang lo untuk tumbuh di tempat lain. Betul. Nah, bahasanya kentut, Berkembang, untuk berkembang sambil nyodorin pesawat. tapi dapat pesangon. Dapat pesangon. Lu dapat nggak? Kenapa? Alasannya Ya karena efisiensi Ya, udah mulai berat. Oh. Terutama klien-klien pemerintahan kan duitnya lagi dipakai buat IKN. Iya. Oh iya. Jadi buat ke training lagi berkurang. Lu merapaskan itu pasti titik ini juga ya, titik Betul. terendah lu juga ya. Sekarang ini Baru tadi banget. baru. Makanya minum es teh tawar. Oh, berarti bisa dipinjemin duit nih baru dapat pesangon. Belum cair tapi. Anjing, kurang ajar juga orang habis PHK. Nah, tapi di dalam pesangon dapet. Iya, dapat pesangon. Dan ini kedua kalinya gue di PHK. Lah. Sebelumnya gue pernah ke PHK juga di perusahaan Oren. Oh, Shopee. Gara-gara Gara-gara efisiensi juga. Lu mikir lu kayaknya gak ada skill dah. Karena efisiensi Ya mulu. bener. Iya. Lu kalau kiamat nih lu gak masuk ke gua. Itu Gak diselamatin. Lu yang masuk dalam Lo yang ini yang dicap kafir. ada bakar keselamatan lu gak masuk, Syal. Jadi kalau emang kompetitor mau nyuruh bangkrutin perusahaan gue bisa. Lah Jaktim juga bisa bangkrutin restoran. Saya masuk Jaktim. Oh iya pas. Pas, kan? Wah rusak nih. Sumpah nih episode ini nih. Ini kan ada bahasa gini, teman kita itu adalah cerminan kita. Nah, lu berteman sama orang yang dipecat. Iya. Gue juga penjara. dua kali. Pertama Pertama dulu sebelum pandemi. gara-gara Emang efisiensi aja. Ya sama kan? Efisiensi. Sama. Iya. Narkoba sama. Nah, Penjara oh sama. gitu ya. Emang kita main sama siapa kan kita juga. Iya. Nah, Kena juga. ini 2 orang sering di PHK sama 2 orang mantan napi. Tinggal kita lihat abis ini siapa. Apakah lu yang jadi napi apa kita yang di PHK nih? Atau yang nonton. Atau yang nonton. Jangan jadi doa itu. Jangan. Jangan. Tapi baru banget tadi, Sel. Baru banget. Ini masih sampai awal Oktober nanti.
Oh. Gua terakhir kerja. Gimana ya? Mau dipecat masih terakhir kerja itu gimana ya? Pakai hari ini gue datang siang. Nggak mungkin dipecat 2 kali kan? Kita syuting tanggal 25 berarti masih ada bulannya sampai tanggal berapa? Sampai 30. 30. 30 berarti 5 hari. Parah Ya. dulu banget Kita sampai tanggal 16 ya. Ngitungnya Oh, gini. tanggal 16 Oktober. Kok bisa? Iya. Gajiannya Baru masuk gajian ini pesangonnya nanti setelah. enggak, kok sampai tanggal 16 masuknya? Karena awalnya 16 sampai diakhirin di 16 Januari. Oh. Asik banget. Kenceng juga ya. ada backsoundnya. Iya benar. Orang tua keluarga lu tahu istri lu Baru aja gue kemarin ngomong sama mertua gue ngomong apa? bahwa habis dipecat. Wah, Kayak gitu tuh perlu ngomong gak sih ke mertua? Ya, Bukannya tambah malam pikirannya? ya udah pada nggak ngomong. ya mending tahu dong. Daripada tahu-tahu di rumah doang. Iya. Tahu di rumah ditanya, oh udah nggak ada ID cardnya. Aji, orang mertuanya narik lagi istri lu. Kayaknya kita perlu bikin ID card teras belakang buat teman-teman komik yang baru dipecat, paling nggak bawa pulang ID card ada teras belakang. Betul. Ya, mau nggak? Kita bikin goceng. Karena temen gue yang kena pecat juga, dia tetap bawa ID card pulang ke istrinya. Nah, Tetap biar tiap pagi berangkat nggak tahu kemana sebenarnya. Ikan banget jalan. Tapi itu. Ya itu maksudnya berat ngomongnya juga. Emang mental juga itu. Oh lu mah jujur. Gue jujur. Responnya gimana mertua sama istri lu? balas dendam terbaik adalah nanti lu tuh punya perusahaan gede, ngundang yang mecat lu untuk ngasih motivasi, terus lu bantah. Iya. Bohong. Ya, tapi itu seru sih. Iya. Seru sih. Iya. Naik panggung pegang mic-nya. Kamu bohong. Iya. Itu. Kayak di depan mukanya itu bohong najis. Najis. Bohong. Aji sih.